Di dalam bahasa Inggris, khususnya orang Amerika, saudara mendengar istilah ini. Kalau ada orang yang nggak mau campur dengan urusan orang lain, maka orang berkata, it's not my business. Betul nggak? Nah, pada kata bisnis itu kan bukan dagang atau bukan usaha, tapi urusan pekerjaan itu. Nah, saudara, kalimat itu tidak boleh kita gunakan dalam persekutuan kita dengan Bapa di surga. Artinya begini, jangan sekali-kali kalau Bapa di surga minta saudara. Ingat sesi pertama tadi, kalau Presiden Obama panggil saudara dalam kondisi apa tadi? Papamu di ICU, istrimu mau melahirkan, anakmu kecelakaan. Datang nggak? Harus enggak lagi ya. Datang tidak? Datang. Karena pasti ada urusan penting. Kalau Presiden Obama panggil saudara, nggak mungkin dia nganggur lalu ngajak saudara ngomong saja, nggak mungkin. Nah, sekarang begitu pula Papa di surga. Kalau dia ingin berurusan dengan saudara, datang atau enggak kalau dipanggil? Benar? Nah, jadi kalau dibilang Tuhan minta pulang untuk mati, jangan takut mati ya, awas. Loh, kok tertawa saya ngomong? Oke, pokoknya kalau masih ada orang Kristen yang takut mati, orang itu pasti belum Kristen. Loh, diam saja. Iya, ayo. Kalau ada orang Kristen berkata, aduh di dunia masih enak hidupnya, pasti dia sedang salah itu. Sedang salah itu saudara. Bagaimanapun juga dunia ini gak enak sama sekali. Betul gak? Karena kejahatan dan macam-macam ada. Nah, sekarang ada bisnis Papa kita di surga yang sampai hari ini tuh belum selesai. Tahu tidak? Tahu nggak? Ada bisnis Papa kita di surga yang sampai hari ini belum selesai. Ngerti nggak itu, saudara? Apa itu? Ayo, apa itu bisnisnya? Cuma ada satu yang dia masih concern, masih sedih, masih berpikir sampai hari ini. Ayo kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ini satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita apa sih kehendak Bapa kita yang di surga itu. Ternyata hanya ada satu ayat Alkitab saja yang memberitahukan kepada kita apa itu kehendaknya. Jadi gak banyak, cuma satu. Maka itu hati-hati orang Kristen yang suka berpuasa. Lalu kalau ditanya, ngapain sih kamu puasa? Oh, cari kehendak Tuhan. Wih, keren betul, sampai puasa segala. Nah, kalau kita sudah tahu ayat ini, maka kehendak Tuhan tidak perlu kita puasain lagi. Amin. Apalagi yang puasa cari jodoh, saya tempelin kamu betul-betul. Itu menghina Tuhan betul-betul. Jodoh itu nggak usah dipuasain. Enggak dicari juga, salah. Di puasa enggak boleh dicari lagi. Wah, ini pendetanya sesat, ini ngajar sumbangan nanti. Awas ya. Jodoh itu sudah ditetapkan Tuhan. Oke, baca dulu ayat ini 1 Timotius 4. Udah? Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya diapakan? Ya, supaya semua orang diselamatkan. Perhatikan, yang menghendaki. Siapa yang menghendaki? Di ayat 1, di ayat 2, ayat 3 di atasnya dikatakan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa di surga datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, dia itu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Ingat itu ya. Enggak. Tuhan tidak punya kehendak untuk semua orang jadi Kristen, tidak. Tapi diselamatkan. Apa arti kata diselamatkan? Baca kalimat berikut. Untuk memperoleh apa?
Pengetahuan, the knowledge. Pengenalan akan siapa kebenaran itu. Tuhan Yesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. Jadi bukan dikristenkan, saudara. Bapa di surga ingin semua orang di dunia ini mengenal kepada kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan untuk memperkenalkan semua orang kepada Yesus, itu nggak perlu jadi Kristen. Loh, kok nggak amin lagi? Nggak perlu. Maka itu dalam pelayanan saya sampai hari ini, sungguh itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya belum pernah ditolak orang waktu bicara tentang kasih Yesus. Kenapa nggak bisa ditolak orang? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Injilnya itu Dia gambarkan dalam 4 hal. Dan 4-empatnya ini merupakan kebutuhan pokok semua orang. Ingat, yang pertama Dia bicara tentang Injilnya itu adalah air. Masih ingat? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, catat ayatnya, Yohanes 7 ayat 38. Maka dari dalam hati orang itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan air got, beda itu sudah. Air hidup dan air got itu beda. Aliran-aliran air. Ayo jujur, adakah orang hidup gak butuh air? Orang mati aja butuh mandi, apalagi yang hidup. Betul nggak? Nggak ada orang mati nggak dimandiin. Oke? Jadi orang butuh air tidak? Nah, maka itu kalau di sebuah padang gurun pasir, saudara ketemu orang kehausan, lalu saudara bawa air, walaupun saudara adalah musuh orang itu, dia terima air itu enggak? Saya jawab sahabatan, dia terima enggak walaupun saudara musuh orang itu? Saya terima, enggak terima gobloknya dia, enggak ada air lagi di situ kok. Jadi kalau sampai ada orang Kristen memberitakan Injil ditolak orang, dia pasti salah bawa air. Mungkin air kencingnya dibawa kali. Maaf. Kalau kita bawa air hidup, orang enggak akan nolak. Yang kedua dia berkata, kamulah terang dunia. Ingat, tidak ada manusia hidup yang gak butuh terang kecuali petapa. Tahu petapa? Ayo suka petapa itu. Ya. Apa? Di goa. Ya. Yang ketiga, Yesus berkata, kamulah garam dunia. Tidak semua orang butuh gula, tapi semua orang pasti butuh garam. Betul? Garam itu pokok. Yang keempat, dia berkata kasih. Tidak ada orang hidup yang gak butuh kasih. Jadi 4 hal ini yang Tuhan Yesus katakan. Apa itu yang pertama? Air. Kedua apa? Terang. Ketiga apa? Garam. Keempat apa? Pinter-pinter jemaat BBC ini ya. Hebat. Belum 3 menit ngomong masih hafal semuanya. Coba 1 jam saya tanya lagi, awas gak jawab. Oke. Jadi 4 hal itu tadi, kalau kita bawa ke dunia, orang gak akan menolak. Oh gak amin. Amin gitu loh. Semua orang pasti butuh 4 hal itu tadi. Nah itulah Yesus Tuhan kita. Maka itu tidak perlu orang itu harus ke gereja baru mendengar 4 hal tadi. Betul tidak? Kita bisa menawarkan 4 hal itu di mana saja. Pokoknya ada orang di situ. Kalau gitu gampang nggak menginjil itu? Jawab, gampang tidak? Sulit bagi yang egois, dengan lupa kita tadi dulu. Sulit bagi yang egois dan pelit, ingat itu. Maka itu saya kalau bicara tentang Injil di banyak kalangan termasuk pendeta juga, saya berkata bahwa musuh Injil itu bukan setan. Musuh Injil itu orang Kristen medit. Catatan itu baik-baik. Orang Kristen pelit itulah musuh Injil yang utama. Karena kalau bicara Injil, kita harus bicara berbagi dalam hidup itu. Kalau Roma 14:7 mengatakan tidak boleh ada seorang pun di antara kita
yang boleh hidup untuk diri sendiri. Artinya kita nggak boleh egois, kita nggak boleh pelit. Kita harus berbagi dalam hidup ini untuk apa saja sampai Injil itu diterima. Jadi jelas apa kehendak Papa kita di surga? Sudah lupa lagi. Apa kehendaknya, cepat tadi lihat? Supaya semua orang diselamatkan dan mengenal Yesus. Jadi bukan harus jadi Kristen, tidak harus. Nanti kalau saudara pulang ke Indonesia dan mau cari waktu untuk ikut saya dalam penginjilan, saya akan kenalkan kepada saudara banyak orang yang tetap pada agamanya, tapi hatinya sudah mau mengenal Yesus. Dan saya tidak mempengaruhi mereka untuk pindah agama, nggak perlu. Selama mereka masih mau mendengar, saya bicara tentang kebenaran itu. Jadi kehendak Tuhan tidak perlu dipuasain. Amin. Sebab kehendak Tuhan sudah ada jelas. Jadi nggak usah cari pakai doa puasa. Oke, sekarang nyimpang dikit masalah jodoh. Awas yang masih doa puasa untuk jodoh. Coba baca Kejadian 2:18. Yang sudah menikah, ambil aja enteng-enteng, gak usah diperhatikan serius ayat itu yang sudah menikah. Oke, yang belum, Kejadian 2:18. Sambil saudara baca, saya tanya begini. Menurut firman itu, siapa pribadi pertama di dunia yang berinisiatif orang itu menikah? Ayo baca. Siapa yang berinisiatif pribadi pertama di dunia yang berinisiatif orang menikah? Siapa? Yang lain jawabnya gimana kok diam saja? Ayo baca Alkitab saudara. Siapa pribadi pertama di dunia yang menghendaki, yang ingin semua orang itu menikah? Inisiatornya itu siapa? Betul ya, Papa kita di surga. Jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, tapi Tuhan yang bingung. Ini kenapa gak kawin-kawin ini orang? Karena dia yang berinisiatif. Gak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, hebatnya Papa kita, dia gak cuma berinisiatif, dia gak cuma usul atau ingin supaya semua orang menikah, tapi lihat tanggung jawabnya. Dia ngapain? Baca Alkitab saudara, dia ngapain setelah itu? Nah, dia yang menyediakan. Ingat loh, bukan menciptakan, bukan mencarikan. Ingat itu baik-baik. Tapi menyediakan. Jadi jodoh gak usah dicari, goblok. Maaf ya, saya suka ngomong itu supaya saudara sadar betul gitu loh. Apalagi kalau sampai ada orang Kristen masang iklan jodoh, awas engkau menghina Tuhan betul-betul itu. Kayak barang gak laku aja di sale. Awas ya. Jadi gak boleh pasang iklan jodoh. Sebab Papa di surga yang berkeinginan semua kita menikah, dan dia menyediakan. Kata itu bagus sekali. Apa kata lain menyediakan? Menyiapkan, betul. Ayo jujur, kalau Papa yang menyiapkan, yang terbaik tidak? Nah, ini masalahnya. Yang sering kali buat gak baik itu matamu dulu. Ngerti kata itu? Maka itu lewat Kejadian 2:18 saya menemukan istilah jodoh. Gak usah dicari, apalagi pakai puasa. Awas. Kalau saudara baca Alkitab tentang kekuatan puasa, wah, itu hebat saudara. Berapa kali di Perjanjian Lama ada kisah bangsa yang berpuasa mencari wajah Tuhan, terjadi revival besar untuk satu negara. Bayangkan. Jadi kekuatan puasa itu dahsyat saudara, lebih hebat dari bom nuklir. Amin kan? Maka itu kalau kekuatan puasa sehebat itu, lalu kamu pakai cari jodoh, awas ya. Itu menghina Tuhan betul-betul itu. Istilah saya begini, kalau sampai ada orang Kristen puasa untuk cari jodoh, itu sama dengan di rumah saudara ada seekor nyamuk, nggak bisa dikejar, lalu sudah nuklir nyamuk itu. Itu
Jangan goblok sekali. Jadi puasa itu bisa merubah nasib satu bangsa. Untuk jodoh gak usah dicari karena Tuhan sudah menyediakan. Amin. Lalu apa kesimpulannya atau definisinya? Catat ya. Ini bagi anak-anak muda, awas. Jadi jodoh itu artinya kalau matamu gak ikut-ikut milih. Nah itu jodoh. Amin kan dulu baru saya terangkan. Jadi kalau saudara tertarik pada seseorang karena fisiknya, itu bukan dari Tuhan, itu pasti hawa nafsu. Ngerti maksudnya? Jadi kalau saudara lihat seseorang, kalau saudara cowok, aduh cantik sekali, nah itu bukan jodoh, itu pasti hawa nafsu. Atau sebaliknya. Ya, jadi kalau saudara lihat cewek cakep, lihat cowok cakep, terus hatimu kesetrum, itu hawa nafsu. Tapi kalau saudara lihat seseorang, dalam hati saudara berkata, ini orang jelek bener ya, tapi hatimu kesetrum, nah itu dia jodoh. Nah, serius itu. Loh kenapa? Dunia saja punya istilah begini. Semuanya milih yang cakep dan yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Bayangkan itu dunianya bisa punya pepatah kayak begitu. Jadi kalau ada orang yang gak kawin-kawin sampai sekarang, berarti jodohnya sudah datang 8 tahun yang lalu. Cuma kakinya pendek sebelah dia tolak. Mungkin. Ngerti ya? Jadi jangan pernah menentukan jodoh itu dengan penglihatan mata. Itu pasti salah. Ingat ya, ini fakta. Saya meneliti baik secara psikologis, baik secara fakta-fakta yang ada, fakta bahwa orang yang menikah karena matanya, maka rumah tangganya nggak akan bisa bertahan lama. Kenapa? Kalau orang itu menikah karena fisiknya, karena penampilannya. Ayo saya tanya, manusia itu secara wajar tambah lama tambah cakep atau tambah jelek? Tambah cakep siapa itu? Pasti menakutkan. Kok tambah cakep kuntilanak jangan-jangan. Maaf, jangan marah. Secara wajar manusia pasti akan tambah lama tambah jelek. Ya, ingat, cowok-cowok, secantik apa seorang gadis? Ingat ya, secantik apa seorang gadis? Jangan tersinggung. Kalau hamil pasti jelek. Maaf, jangan marah, jangan bilang enak aja kamu yang ngomong mentang-mentang laki. Enggak, ini fakta kok. Betul? Karena apa? Kenapa orang hamil hampir gak ada yang cantik? Ya habis melar semua, apanya mau cantik? Nah, kalau orang itu menikah karena fisiknya, berarti dia akan kecewa dengan suaminya atau dengan istrinya ketika pasangannya itu berubah karena usia. Maka itu berbahaya sekali kalau menikah berdasarkan penglihatan mata. Harus dari Tuhan yang menentukan. Oke, jadi yang anak-anak muda, awas kalau engkau lihat seseorang karena fisiknya lalu hatimu kesetrum, ingat itu pasti hawa nafsu. Tunggu Tuhan yang menunjukkan. Nah, kalau jodoh itu gampang. Kalau memang dua orang itu jodoh dari Tuhan, pasti dua-dua akan diberi ngerti. Dua-dua akan punya perasaan yang sama. Jadi nggak ada istilah bertepuk sebelah tangan. Capek tahu nggak? Betul. Juga nggak ada istilah kejar aja. Nggak usah. Kalau dari Tuhan, dua-dua pasti akan ngerti. Jadi nggak usah dikejar, nggak usah dicari, apalagi doa puasa, awas kamu, nggak perlu lagi. Karena Tuhan yang berinisiatif. Ngerti? Sekarang kita baik. Jadi apa bisnisnya papa kita yang belum selesai sampai hari ini? Ayo. Keselamatan, Pak, yang baru datang, kita baru buka ayat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Saudara yang baru datang silakan buka itu. Nah, inilah bisnis papa kita yang belum selesai sampai hari ini. Karena dia mengendaki supaya semua orang itu diselamatkan. Enggak ada satupun yang dia
ingin ada orang yang tertinggal di dunia ini. Nah, untuk menyelesaikan bisnis ini, Papa kita nggak bisa pakai malaikat. Ini yang luar biasa. Padahal kalau pakai malaikat, maka pekerjaannya itu akan jauh lebih cepat selesai. Betul tidak? Saudara, coba mikir. Kalau Tuhan pakai malaikat, secara logika lebih gampang pakai orang atau pakai malaikat Tuhan kita itu. Kenapa lebih gampang pakai malaikat? Karena malaikat itu nggak perlu konsumsi, akomodasi, dan transportasi. Betul nggak? Mereka nggak perlu apa-apa, terbang sendiri. Bisa bayangkan kalau malaikat diundang khotbah, baru nongol aja orang pasti sudah bertobat. Belum khotbah dia. Betul tidak? Tapi inilah fakta. Mengapa dia tidak mau pakai malaikat? Walaupun dia tahu, walaupun Papa kita tahu, kalau pekerjaannya pakai malaikat sudah lama selesai, nggak akan separah sekarang ini. Kenapa dia mau pakai kita? Kitab Ibrani pasal 1 menuliskan, sebab malaikat itu ciptaan. Kalau manusia ini dilahirkan, itu bedanya. Kejadian menuliskan, jadi Ibrani 1 saudara baca, malaikat itu nggak pernah dilahirkan. Mereka itu diciptakan. Hanya kita manusia yang dilahirkan oleh Tuhan. Maka itu hanya kita yang Papa berkata, in our image, dalam bentuk seperti dia. Itu hebat sekali. Maka itu Tuhan jauh lebih menghargai kita daripada malaikat. Walaupun dia tahu ada begitu banyak masalah, kalau Tuhan itu memakai kita, dia tahu pemberontakan kita, kekurangan ajaran kita, apalagi yang masih doyan duit itu masalah semua itu, saudara. Hidup yang masih suka duit, betul tidak? Nah, tapi kenapa dia tetap pakai kita? Inilah suatu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Maka itu ingat tadi soal Presiden Obama. Kalau kita dipanggil, apapun yang terjadi, datang. Jangan pakai alasan macam-macam lagi. Nah, bisnis ini yang Tuhan harus selesaikan dengan kita. Dia nggak mau pakai malaikat dan dia tidak akan bisa bersama malaikat untuk menyelesaikannya. Nah, inilah masalah. Karena kalau Tuhan memakai kita, jadi lambat pekerjaan dan terbukti. Bayangkan 2000 tahun. Lama atau sebentar 2000 tahun itu? 2000 hari aja lama, 2000 jam aja lama, ini 2000 tahun. Dia perintahkan kita, pergilah kamu. Masih ingat perintah itu? Ke seluruh bumi beritakan Injil itu. Sudah 2000 tahun perintah itu. Belum selesai sampai hari ini. Ayo, jujur saya tanya kepada saudara, seandainya kita ini hidup pakai waktu Tuhan, misalnya begitu, terus saudara itu punya perusahaan, dan saudara punya banyak karyawan. Nah, saudara memberi tugas karyawan saudara itu selama 2000 tahun, tapi nggak selesai-selesai, dan tiap bulan tetap minta gaji. Kira-kira saudara bagaimana pada karyawan seperti itu? Bukan kesel, ganti aja, pecat aja cari yang lain. Untung Tuhan gak kayak begitu. 2000 tahun dia sudah minta kepada gereja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pergilah kamu. Abad-abad yang lalu para misionaris masih pakai kapal laut. Dan kira-kira 40-an% mereka itu mati di laut karena gelombang. 30 sekian persen mereka itu mati di tempat karena dibunuh oleh orang-orang primitif di daerah-daerah itu. Bayangkan. Oke, itu zaman yang masih sulit. Sekarang sudah ada internet, gak usah pesawat lagi, gampang. Tapi toh pekerjaannya belum selesai. Coba saudara perhatikan ini. Maka itu gereja, kalau kita hanya kerjaannya cuma buat kebaktian saja, Sunday service nanti, kebaktian tengah minggu, nanti ada service apa lagi, cuma itu saja, maka pekerjaannya gak akan selesai. Karena apa? Dunia gak butuh kebaktian lagi.
Sudah banyak. Itu sebabnya ayo dengan jujur, dengan sungguh-sungguh kita mengerjakan pekerjaan ini, saudara, untuk menyelesaikan apa yang belum selesai sampai hari ini. Saya tanya kepada saudara, walaupun jawabannya saya tahu, dan mungkin ada beberapa saudara menganggap ini pertanyaan bodoh, tapi dengarkan. Menurut saudara, antara Injil dengan narkoba, dengan drugs, mana lebih laku? Jawab, mana lebih laku? Pernahkah saudara merasa aneh? Drug yang jelas harganya mahal sekali, lalu impactnya dalam hidup orang, impactnya apa? Mati, rusak, hidup jadi berantakan. Sudah mahal, akibatnya separah itu, tapi aneh, tetap laku. Harusnya gereja mikir untuk ini. Saudara lihat, Injil itu murah atau gratis? Lu pertanyaannya ngerti nggak maksud saya itu? Murah atau gratis? Gratis. Saudara tahu impactnya kalau orang terima Injil? Luar biasa. Nah bayangkan, yang gratis impactnya dahsyat tapi tidak laku. Tapi yang sangat mahal dan impactnya mengerikan dan itu laku. Ada apa itu? Maka itu kita harus mikir siapa yang salah dalam hal ini. Pasti kita yang salah. Karena kita pelaku Injil itu tidak serius kita mengerjakannya. Contoh kecil saja. Saya minta masing-masing saudara menjawab ini jujur. Ya, dengarkan pertanyaan saya. Ayo saudara jujur. Lebih gampang ngomongin tentang Tuhan, tentang Yesus, atau lebih gampang ngomongin tentang orang lain? Nah, jahit aja mulutnya gitu. Itu kurang ajar betul. Iya nggak saudara? Kalau ngomongin orang bisa sampai berjam-jam, bukan ngerumpi lain. Tapi mengapa begitu sulit di hidup kita untuk kita menceritakan tentang siapa Yesus? Ini aja sudah suatu kesalahan yang sangat fatal dalam hidup kita anak-anak Tuhan ini. Nah saya minta hari ini yang betul-betul menyadari, iya kenapa begitu gampang ngomongin orang daripada ngomongin Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus, hari itu ada pertobatan. Dan jangan anggap, itu kan bukan tugas saya, kan saya bukan penginjil. Itu biar tugas penginjil saja. Enggak, Tuhan tidak minta hanya penginjil yang berbuat itu. Tapi ingat, dia berkata semua orang yang sudah percaya Yesus harus berani jadi saksi tentang Tuhan Yesus. Maka itu ukuran kekristenan kita, saudara. Bukan berapa kali seminggu kita ke gereja. Ukuran kekristenan kita bukan berapa jam kita berdoa sehari, bukan. Ukuran kekristenan kita adalah berapa kali dalam seminggu saudara cerita tentang Yesus pada orang yang belum tahu Yesus. Kalau pertanyaannya lebih jauh begini, kapan terakhir kali saudara yang tinggal di Philadelphia itu ngomong tentang Yesus kepada orang yang belum tahu Yesus? Awas kalau ada yang jawab ini, pokoknya Walmart itu belum ada. Wah, tahun berapa itu? Awas jauh begitu. Kapan? Dalam hati saudara jawab, jangan bohong, Tuhan tahu. Terakhir kali, baik saudara anak muda, baik saudara orang dewasa, kapan terakhir kali saudara cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum tahu Yesus? Di mana saja harus berani terbuka. Karena kasih Yesus itu sungguh dibutuhkan oleh semua orang. Saya lanjutkan. Kita buka Matius 28. Injil Matius pasal 28.
mulai ayat yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Ada banyak gereja menggunakan ayat ini dengan konteks yang salah. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa terus menerus sampai kepada akhir zaman." Nah, semua gereja kalau pendetanya menutup kebaktian, maka pasti doa ini akan diikutkan. Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Hari ini saudara harus mengerti, ternyata janji Tuhan Yesus menyertai kita terus menerus sampai pada akhir zaman itu tidak untuk semua orang Kristen. Lihat konteks pembicaraan ini. Dengar baik-baik. Yang dijanjikan disertai oleh Tuhan Yesus sampai akhir zaman hanya kepada orang Kristen yang memberitakan Injil. Kalau saudara tidak mau pergi dan memberitakan Injil seperti ayat 19 itu dan 20-nya, maka maaf, Tuhan tidak menyertai orang Kristen itu. Kaget bukan kalau saudara dengar ini? Jadi saya ulangi lagi, tidak semua orang Kristen yang disertai terus-menerus oleh Tuhan Yesus kalau dia tidak lagi memberitakan, tidak sedang memberitakan Injil. Jadi hanya untuk orang Kristen yang memberitakan Injil, karena dia berkata, "Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah." Apa yang harus kita ketahui? Kalau kita melakukan semua itu tadi, baru ada janji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau saudara melihat hidup Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, wah, dahsyat penyertaannya di dalam semua kesulitan dan penderitaan hidupnya. Jadi kalau saudara tinggal di Philadelphia, saudara kerja di pabrik mana, saudara kerja di kantor apa, saudara melakukan apa saja, entah yang sekolah atau apa saja, mungkin sambil shopping, sedang shopping pun, tapi Roh Kudus menunjukkan ada orang-orang yang harus jangkau, harus kenalkan Yesus di tempat itu, atau lagi di public transport, perjalanan agak jauh atau lagi macet. Saudara lihat kiri kanan, siapa yang bisa saudara berkati, kerjakan itu. Pokoknya kalau hati saudara menggebu-gebu untuk memberitakan Injil, walaupun cuma singkat waktunya, gak panjang, tapi kalau saudara mau cerita tentang kasih Tuhan Yesus, maka Tuhan menyertai kita semua senantiasa. Ingat kata, kalau saudara punya jam kosong, lunch time misalnya, duduk dengan seseorang, walaupun gak kenal, coba mulai buka pembicaraan. Percayalah, walaupun mungkin bahasa Inggris saudara masih patah-patah, tapi kesempatan yang Tuhan beri, sampaikan kasih Yesus itu. Nanti Roh Kudus sisanya akan bekerja.
Nah sekarang masalahnya mau atau tidak. Pekerjaannya masih banyak, belum selesai. Saya lompat dulu ya sebelum kembali ke bagian ini. Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Jadi sebagai gereja kita punya tugas yang sangat besar yang belum selesai. Mulai ayat 15. Lukas pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi yang diundang menolak semua. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Perhatikan emosi pemilik pesta itu. Lalu bagaimana? Murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya dalam marah yang besar murka, pergilah dengan segera, perintah ini, ke segala jalan. Dan apalagi? Lorong kota. Dan apalagi? Dan ayo baca, dan bawalah kemari siapa saja. 1, orang-orang miskin. 2, orang-orang cacat. 3, orang-orang buta. 4, orang-orang lumpuh. Saudara perhatikan, inilah hebatnya Alkitab, saudara. Walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi yang namanya firman Tuhan itu masih up to date sampai hari ini. Itu hebatnya Alkitab. Saudara, artinya begini, seandainya hari ini masih ada di antara kita yang punya anggapan, dengar ya, kalau ada di antara kita punya anggapan Alkitab itu kuno, apa yang bisa dipakai lagi untuk zaman ini? Hari ini saya katakan, saudara bersalah besar. Alkitab ini masih relevan sampai hari ini. Kira-kira ada nggak pernah menemukan ayat yang saudara anggap kuno? Nanti saya akan buktikan bahwa firman itu masih relevan sampai hari ini. Sungguh firman Tuhan luar biasa. Maaf, jangan tersinggung saya bicara ini. Banyak kitab suci agama-agama lain yang sudah nggak bisa dipakai sampai zaman ini. Itu bedanya. Tapi firman ini luar biasa, tetap relevan, tetap up to date sampai pada zaman ini. Dan ini salah satu contohnya. Tuhan Yesus mengatakan ini 2000 tahun yang lalu. Ternyata sampai hari ini, ayo secara fakta, di sekitar kita hidup, walaupun di Amerika suara sarang hidup, masih ada nggak 4 kelompok orang ini? Ayo jawab. Masih ada nggak 4 kelompok orang ini? Padahal di Amerika, negara semaju ini, ternyata 4 kelompok orang yang 2000 tahun yang lalu disebutkan oleh Tuhan Yesus segera. Jadi kata segera itu masih berlaku sampai hari ini juga. Bawa mereka. Saudara, ini luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Orang-orang miskin masih ada di sekitar kita. Orang-orang cacat masih banyak juga. Orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Bahkan tidak harus secara fisik. Saya percaya kalau semua kita mendengar kata orang-orang miskin, lalu bayangannya itu homeless. Salah.
Homeless itu miskin uang. Belum tentu mereka miskin sukacita. Kok enggak amin? Saudara pernah ketemu homeless bisa sukacita? Nah, saya baru dari San Francisco bersama Steve. Kembali kalau ke SF pasti pelayanan saya adalah ke homeless itu. Nah kaget, nggak percaya kalau ada homeless bisa bersukacita. Dan mereka bisa enjoy hidup seperti itu. Kita nggak bisa marah pada orang seperti itu hak mereka. Maka itu sekarang saya akan uraikan 4 kelompok orang ini bukan secara fisik. Ada banyak orang kaya secara materi, tapi miskin ngantuk. Itu apa artinya? Ayo, apa artinya cepat? Susah tidur. Itu miskin juga, dia ada bantuan. Jadi miskin itu nggak harus uang. Ada orang kaya secara materi. Wah sudahlah mau beli apa saja. Tapi miskin sehat. Apa artinya? Sakit-sakitan. Itu juga orang miskin. Ada orang kaya secara, kalau mereka suruh beli alat-alat untuk entertain, entah itu mau beli karaoke di rumah, entah mau beli home theater sendiri, atau semuanya kaya secara barang-barang itu, tapi miskin tertawa. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Nah, jadi miskin itu jangan cuma lihat yang nggak punya duit. Kalau saudara punya bos orang kaya, coba periksa miskin apa itu orang. Dan mereka itu yang Yesus perintahkan segera bawa ke sini. Yang kedua, orang apa? Cacat. Tunggu. Yang kedua orang apa itu? Cacat. Nggak harus fisik. Banyak orang yang utuh hidupnya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena stres. Dia seperti orang yang nggak berdaya dalam hidupnya. Pernah lihat orang seperti itu? Banyak bukan di sekitar kita. Jadi orang cacat itu nggak harus handicap secara fisik, tidak. Artinya ada keterbatasan dalam hidup orang itu. Dan itu banyak yang kita temukan di sekitar kita. Masih lengkap fisiknya, kelihatan sehat, tapi ternyata dia handicap di hal-hal tertentu yang perlu pertolongan orang lain. Nah kita perlu tolong orang itu. Yang ketiga orang-orang apa? Buta. Matanya melek, saudara. Kacamata aja nggak pakai dia. Tapi dia lupa istrinya yang mana. Buta nggak kalau begitu? Nah itu dia. Dia nggak tahu duitku yang mana, duitnya orang lain yang mana, dia nggak tahu sudah. Buta nggak kalau begitu? Maka itu nggak harus secara fisik. Banyak nggak orang buta di sekitar kita? Banyak. Lupa nomor rumahnya yang nomor berapa tadi? Masuk ke rumah orang lain. Nah maka itu lihatnya nggak cuma secara hurufiah, secara fisik, tidak, secara rohani juga. Yang keempat orang-orang lumpuh, sama, kelihatan hidupnya, dia bisa jalan-jalan keliling dunia. Saudara pernah tahu nggak ada orang yang bisa keliling dunia, tapi nggak bisa menikmati, terpenjara jiwanya, itu orang stres. 4 kali kami suami istri pernah cruise, ya Pak Alaska pernah, dari Australia ke New Zealand pernah, ke beberapa negara pernah. Nah, di situ kami membuktikan, enggak semua orang yang bisa cruise itu orang yang bersuka cita. Kami menemukan ada orang-orang yang mukanya itu dari hari pertama ketemu sampai selesai cruise itu, mukanya enggak kelihatan sukacita sama sekali. Makan rame-rame di restoran, betul-betul kayak zombie, kaku sekali. Karena wajahnya enggak ceria sama sekali. Sampai istri saya bilang, dong ngapain orang itu buang-buang duit ikut cruise gitu. Saya bilang, ya mungkin ada yang bayari supaya sukacita. Ternyata enggak sukacita juga.
Jadi ada orang yang secara fisik dia bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi hidupnya sedang lumpuh. Ngerti nggak maksud itu, saudara? Nah, orang-orang itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang punya pesta itu, segera bawa ke sini. Terus lihat ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Tahun 72, saudara, saya mendapat pewahyuan ayat ini. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Maaf bagi hamba-hamba Tuhan yang ada, yang sudah kenal saya lama atau yang baru kenal supaya tahu. Mengapa pelayanan saya cukup berbeda dengan banyak orang yang menyebut dirinya pendeta. Karena tahun 70-an ketika awal-awal saya dipanggil untuk melayani, ada banyak revelation dari firman Tuhan itu. Nah, sepertinya salah satu contoh ayat ini. Lukas 14 ini saya sudah dapat sejak tahun 72. Bahwa panggilan saya adalah memberi makan, mengajak orang-orang itu ke tempat pestanya Tuhan. Dan saya lakukan itu sampai hari ini. Nah, pertama saya dapat revelation ini, saya itu kaget. Orang segitu banyak sudah diajak. Yang di lorong-lorong, yang di pinggir-pinggir jalan. Terus dikatakan, sekalipun demikian masih ada tempat. Ayo, saudara mikir apa? Wih, berapa gede rumah orang itu? Betul nggak? Woi, pestanya berapa besar itu? Orang segitu banyak masih ada tempat. Yang membuat saya bertobat. Dan saya melakukan ini sampai hari ini, itu ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua apa? Jalan dan crossroad, perempatan lintasan. Suruh ngapakan? Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena, ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Karena rumah, ayo yang kuat. 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh. Untuk berapa saat saya termenung melihat firman ini. Karena rumahku harus penuh. Pergi ke semua jalan, pergi ke semua lintasan. Paksa orang-orang yang ada di situ untuk masuk. Saya cerita ya saudara, biar ini jadi kesaksian buat saudara semua. Mungkin saya satu-satunya hamba Tuhan di Indonesia. Salah satu, saya punya banyak hobi. Ya, tapi hobi saya bukan untuk diri sendiri. Salah satu hobi saya adalah beli rumah, saudara. Kenapa saya hobi beli rumah? Kalau dihitung sampai November ini, selama saya jadi hamba Tuhan, kira-kira ada 63 rumah yang saya sudah beli di Indonesia. Dari yang kecil sampai yang besar. Yang bulan November ini awal, tanggal 1 November. Rumah yang terakhir saya beli untuk bulan ini, saya nggak tahu bulan depan suruh apa lagi saya lakukan. Itu luas tanahnya 50 meter lebar, 200 meter luas tanahnya, 50 meter lebar, 200 meter ke belakang. Dan ada 16 kamar. Rumah itu cukup besar. Dapurnya cukup besar. Nah, saya suka rumah yang seperti itu. Pertanyaannya, kenapa saya beli rumah banyak? Gara-gara ayat ini. Saya di Manado punya rumah, di Gorontalo punya. Di Sumatera ada berapa kota saya punya, di Kalimantan ada. Di Papua paling banyak, di Surabaya ada. Tapi nggak satu pun atas nama saya rumah-rumah yang saya beli. Semua saya kasih nama orang yang Tuhan tunjuk. Dan mereka itu yang mengelola rumah-rumah itu. Dan untuk apa rumah-rumah itu? Kalau saudara pernah lihat Lukas 15. Masih ingat Lukas 15? Ada berapa kisah di Lukas 15? Ayo cepat lihat, ada berapa kisah Lukas 15? Ayo cepat lihat Alkitab saudara. Kalau nggak tahu tuh lihat Alkitab gitu loh. Ada berapa kisah? 3. Tentang apa saja? Domba hilang. Terus?
uang hilang, yang ketiga anak hilang. Tapi semuanya happy ending, saudara. Nah, dari 3 kisah itu, yang paling hebat kisah ketiga. Nah, kisah ketiga itu sampai hari ini masih menjadi acuan. Apa ya acuan itu? Bukan ukuran, patokan para psikolog. Dengarkan ini, saya banyak ketemu psikolog, psikiater. Kenapa? Dengar. Ternyata Lukas 15 itu menurut psikolog-psikolog dunia ini yang bisa menyembuhkan seorang yang kena gangguan kejiwaan. Jadi belum sakit jiwa ya, baru gangguan kejiwaan. Adalah kata home. Kalau orang itu bisa berkata aku pulang, maka di dunia ini nggak ada orang sakit jiwa. Nah, kata pulang, ya kalau saudara belajar psikologi akan tahu, ada kata acceptance, penerimaan. Saudara, ternyata siapa yang pernah punya pengalaman ini? Anjing sejahat apa kalau disayangi dia berubah, ya atau tidak? Ternyata binatang-binatang itu begitu. Kalau saudara masih ingat nama Steve Irwin, orang Australia itu, sampai hari ini belum ada lagi orang seperti dia di dunia setelah dia mati itu. Buaya bisa tunduk pada dia. Nah, salah satu kelebihan Steve Irwin, kalau saudara baca buku-buku tentang dia, sekarang anaknya yang perempuan yang ngikuti jejak ayahnya itu, dia itu punya kelebihan sepertinya bisa komunikasi dengan buaya. Maka itu buaya itu kalau ketemu dia jadi nggak ganas, unik. Nah, bukan dia punya ilmu, tidak. Nah, itulah bukti, saudara. Ternyata kalau orang itu bisa diterima, di-accept, orang itu sembuh. Nah, kata aku mau pulang, saudara, kata itu menyembuhkan semua orang. Maka itu Lukas 15, Papa itu nunggu anak itu pulang. Nah, saya gabungkan Lukas 14 dan Lukas 15 untuk saya beli banyak rumah. Supaya orang-orang yang gak pernah bisa berkata pulang seumur hidupnya, begitu ketemu saya, orang itu bisa berkata aku pulang. Karena ada rumah itu. Kasus terakhir Oktober yang lalu, 1 Oktober, saya gak kenal orang ini. Ya, tapi 28 September saya ditelepon salah seorang petugas penjara di Singkawang. Ada orang Kalimantan Barat di sini? Ya, penjara Singkawang. Sekarang ini saya lagi tunggu entah November atau pertengahan Desember 2 orang akan bebas dari penjara Mempawah, yaitu masih Kalimantan Barat. Nah, di banyak penjara di Indonesia beberapa petugas itu sudah kenal saya. Saya beri contoh begini, apa sih bedanya orang pulang rumah sakit dan pulang penjara itu bedanya apa? Tahu nggak? Cepat jawab. Kalau pulang rumah sakit bagaimana? Kalau pulang penjara bagaimana? Iya, kalau pulang rumah sakit pasti disambut karena nggak jadi mati toh. Nah, kalau pulang penjara siapa mau nyambut? Pasti malu keluarganya. Nah, saya bersyukur di Indonesia saya diberi kepercayaan ini. Jadi 28 September saya ditelepon oleh salah satu petugas di penjara Singkawang. Istilah mereka, Pak, lulus satu lagi, tapi keluarga nggak nerima. Baik, kasih saya bilang begitu. Oke, jadi itu istilah mereka. Oke, saya terima aja. Nah, dari 1 Oktober orangnya keluar. Saya nggak pernah kenal. Terus biasanya saya jemput kalau saya ada waktu, tapi kali itu saya nggak bisa jemput. Terus saya minta tolong teman saya, hamba Tuhan di Pontianak, tolong terima dia. Akhirnya 3 hari di rumahnya, tanggal 3 sore Oktober dia tiba di Jakarta. Nah, itu saya baru terima dia. Oh, kamu, ya udah. Saya sampai hari ini kalau ada orang bebas dari penjara, saya tuh nggak pernah tanya kamu tuh kasus apa. Karena saya bukan polisi dan hakim, ngapain ngurusin kasusnya? Ya udah, capek-capek. Ya udah, saya pun nggak tanya kamu kena berapa tahun, saya nggak tanya. Akhirnya dia cerita. Oke, 2 hari kemudian saya pulangkan dia ke keluarganya. Saya ongkosi semuanya.
Saya telepon keluarganya, istrinya, lalu orang tuanya. Oke, bisa diterima. Puji Tuhan. Saudara, tapi ternyata akhir Oktober itu mertuanya itu telepon saya. Saya percaya Pak, dia sudah berubah. Tapi dia memilih untuk ikut Bapak saja. Oh baik kalau mau ikut saya. Saudara, tanggal 5 November yang lalu, saya berangkatkan mereka satu keluarga ke Nabire. Sekarang tinggal dengan kami di Nabire. Nah, tanggal 16 Oktober lulus satu lagi dari Nusa Kambangan. Nah ini saya sudah tahu. Karena berapa kali kami ke Nusa Kambangan dan memang sudah ketemu. Dia itu selama 16 tahun 11 kali keluar masuk penjara. Karena bisa lari, dia itu hebat memang orang. Nah sampai bosan yang di penjara itu ketemu dia lagi. Akhirnya kali ini dia bertobat betul-betul. Tanggal 16 dia keluar. Nah bersama dengan dari Singkawang, tanggal 5 November saya berangkatkan mereka bareng-bareng ke Nabi. Nah kemarin waktu mau berangkat ke sini, saya cek lagi, ternyata sudah ada yang nolong. Kami punya tim yang bisa ngatur untuk mereka dikasih kerjaan. Bagus. Saudara, saya tidak tahu bagaimana hati saudara. Tapi gara-gara Lukas 14 dan Lukas 15 itu, ada satu kebahagiaan di hidup saya. Kalau saya bisa mendengar kata orang itu, aku mau pulang. Bisa bayangkan nggak? Pulang. Nah, 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, ketika pertama kali saya dengar lagunya Michael Bublé, Home. Itu saya beli nggak tahu berapa ratus album itu. Saya kasih ke teman-teman saya pendeta atau dengar. Inilah jeritan manusia. Lagu itu kan bagus bukan? Ya, saya suka sekali iramanya itu. Saya juga liriknya dan betul. In a summer day, kata itu. Orang itu ingin pulang, saudara. Maka itu kalau saudara orang kaya punya rumah banyak, dikontrakkan lagi, bertobat kamu ya. Saya bisa beli 63 rumah, nggak satu pun saya sewakan atau kontrakan. Bahkan beberapa rumah itu sampai hari ini saya masih bayar pajaknya. Habis mereka kan orang-orang susah tinggal di situ. Berapa rumah itu saya masih bayar listriknya, masih bayar airnya sampai hari ini. Dan saya nggak pernah nuntut mereka untuk minta. Kalau sekian lama mereka bisa tinggal dan mereka sudah bisa hidup sendiri, mereka akan keluar. Nanti orang lain akan masuk. Dan selama saya masih hidup dan masih diberi kemampuan, saya akan kerjakan Lukas 14 itu demi Injil itu. Haleluya. Supaya, oh ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Ayo saudara yang punya duit banyak, awas cuma didepositokan saja ya. Ingat simpan uangmu yang di surga. Saya kerjakan itu. Nanti tanggal 19 Desember akan graduate PhD yang keempat saya luluskan. Dan itu anak yatim piatu. Dia ahli kelautan. Tanggal 9 Juli yang lalu dia mempertahankan disertasinya di Institut Pertanian Bogor. Saya hadir, wah dia dibantai oleh 6 profesor. Hampir 3 jam. Wah dia dibolak-balik. Saya sempat khawatir juga ini anak. Karena pertanyaan-pertanyaannya sangat mematikan. Akhirnya dia dinyatakan lulus yang terbaik. Dia menjadi orang Indonesia yang pertama. Kalau saudara melihat global warming, lalu United Nations memberikan penghargaan kepada negara-negara yang mengurangi emisi karbon. Nah, anak saya ini PhD-nya itu meneliti CO2 di laut. Bukan di udara, tapi yang di laut. Ternyata CO2 yang di udara itu juga bahaya, tapi yang di laut juga bahaya. Kalau sampai laut ini kelebihan CO2, akan bencana besar di dunia ini. Dan anak saya itu jadi peneliti yang pertama untuk Indonesia. Belum ada lagi yang kedua, mungkin 2-3 tahun lagi baru ada. Dan itu luar biasa. Waktu selesai itu, saya tanya, berapa sih kira-kira papa sudah bayar kamu sampai kamu lulus doktor ini? Saudara maaf ya saya cerita ini. Dan itu cara saya hidup demi Injil. Saya korbankan apa saja. Dan hebatnya Tuhan,
saya nggak makin kekurangan dan terus diberkati. Maka itu pengusaha-pengusaha yang kenal saya, mereka berkata, pokoknya antara Koden dengan Tuhan itu perlombaan memberi. Kalau saya diberi, saya langsung beri. Dan waktu Tuhan lihat saya beri, dia beri lagi. Saya dapat lagi, saya beri lagi, terus begitu. Kok nggak amin sih orang-orang? Buatlah Tuhan seperti itu, saudara. Diam lagi. Maka itu orang yang takut memberi itu gobloknya luar biasa, saudara. Katakan amin untuk dirimu sendiri. Serius. Dia jawab begini. Untuk doktornya saja, kan ini teknik kelautan, itu 1 miliar lebih. Hah? Saya kaget. Karena begini, saudara, penelitian dia itu mahalnya luar biasa. Karena kan dia laut yang dia teliti, dan itu harus sewa kapal. Dan puji Tuhan selama dia doktor itu ada 3 kali, 2 kapal Perancis, 1 kapal Amerika yang sedang berkunjung ke Indonesia. Dan itu menolong sekali. Kalau tidak saya akan keluar biaya banyak. Tapi semua alat-alat dan kimia untuk eksplorasi dia itu yang saya bayar. Nah, suatu kali dalam keadaan saya polos-polos saja, untuk menyimpan hasil penelitian itu harus punya tabung khusus. Nah, waktu dia bawa ke saya contohnya, lah kelas gini kan banyak di pasar, saya bilang begitu. Dia tertawa, papa ini, lu kenapa? Pak, ini nggak boleh sembarang. Karena nanti kalau terkontaminasi dengan apa yang saya teliti itu rusak semua. Dan itu barang hidup. Oh, jadi itu yang buat mahal sekali botol-botol itu. Suatu kali, saudara, dia selesai penelitian ada 18 botol. Dan itu ada expire date-nya. Karena kan barang hidup itu kan mikro, kehidupan barang-barang laut itu. Nah, kalau itu terlambat dan sampai hari ini seluruh dunia masih Perancis yang peneliti itu. Seluruh dunia cuma menyatukan semua ke Perancis supaya sama hasil penelitiannya. Saya tanya, kenapa mesti jauh-jauh Perancis? Masa nggak ada Australia atau Jepang? Nggak boleh. Supaya satu nanti hasilnya itu. Nah, tapi sesuatu saya tidak tahu. Harus dibawa ke Perancis. Dan itu harus pakai insurans. Saudara bisa bayangkan. Nah, kali itu dia cuma punya waktu 3 hari expirednya ini. Karena dari laut jaraknya jauh sekali, dan ke darat itu perlu waktu. Dan dari Banda dibawa ke Jakarta pakai pesawat. Pesawatnya ada masalah waktu itu, sehingga sampai Jakarta untuk dibawa ke Perancis tinggal 3 hari. Dan waktu itu untuk ongkos kirimnya dengan insurannya itu 33 juta. Saya ingat betul hari itu. Saya lagi gak punya duit. Saya tanya pada 4 bendara. Saya punya 4 bendara. Juga lagi gak ada. Waduh, bagaimana ini? Anak itu gelisah. Dia bilang, Pak, maaf kalau saya gelisah. Bukan berarti saya gak percaya Papa. Tapi kalau ini expired, Papa harus keluar duit lagi untuk penelitian. Habis di mana, saya bilang, kalau pas gak ada begini. Tapi Tuhan luar biasa. Nah, itu salah satu contoh. Jadi cukup mahal biaya penelitian dia. Tapi waktu dia dinyatakan lulus luar biasa. Nanti 19 Desember ini dia akan graduate. Saudara, demi Injil saya kerjakan itu. Untuk apa saja. Asal ada banyak orang bisa diberkati. Maka itu apa yang saudara buat sekarang ini. Anak-anak muda, engkau yang sudah punya income dan penghasilan sendiri. Oke, itu hak saudara untuk semua belanja apa saja. Mungkin ada orang hobinya kacamata, tiap 2 hari beli 1. Matamu berapa? Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Terus mau pakainya kapan? Bareng-bareng. Aduh, menakutkan nanti itu. Ayo, ada yang orang hobinya beli jam tangan sampai ratusan. Loh, tangan walaupun 2 kan nggak pakai 2 sekaligus. Mau pakai kapan jam tanganmu itu? Nah, artinya belajar tahan diri untuk ingat orang susah yang lain. Ayo, yang hobinya juga beli sepatu, tiap lihat toko sepatu pasti mampir. Kan kamu bukan kaki 1000. Mau pakai sepatu berapa banyak?
Belajar tahan diri. Walaupun saudara punya uang sendiri, jerih payahmu sendiri. Tapi orang Surabaya bilang jangan kemaruk. Tahu nggak kata kemaruk itu? Wah, mentang-mentang bisa dapat duit sendiri, terus beli. Tapi nggak kamu pakai untuk apa? Orang susah masih begitu banyak. Berbahagialah saudara kalau demi Injil saudara buat itu untuk memberkati orang-orang lain. Siapkan itu supaya lebih banyak orang yang dibawa ke rumah Tuhan. Sebab rumahku harus penuh. Sebelum saya berangkat, saya bayar satu anak untuk masuk kedokteran. Anak dari Manokwari, masuk UKI, Universitas Kristen Indonesia. Di antara semua universitas itu paling murah. Tapi itu pun saya harus bayar untuk uang masuk itu 150 juta. Dan itu belum biaya-biaya yang lain lagi. Tapi demi Injil, supaya nanti jadi dokter dan menolong banyak orang yang miskin, saya kerjakan itu. Dan sungguh Tuhan memberkati sampai hari ini. Maka itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kerjakan itu. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-9. Demi orang-orang itu saudara, supaya mereka semua diselamatkan. Amin. Kerjakan itu dengan baik. 1 Korintus pasal yang ke-9. Saya akan baca ayat yang ke-16. Karena jika aku ngapain? Memberitakan Injil, aku tidak mempunyai